Anakku yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Potensi dasar. 1. Meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Menganalisis tata cara ibadah haji, zakat, dan wakaf. Menyimulasikan tata cara ibadah haji, zakat, dan wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf. Namun demikian, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari melakukan wakaf. Seperti 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika ada anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 hal perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dasar dan syarat-syarat wakaf. 1. Wakif. 2. Mauquf alaih atau nadhir. 3. Mauquf bih. 4. Sigot. Wakif. Syarat wakif bila perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Adapun untuk wakif, organisasi atau badan hukum, wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. B. Mauquf alaih atau nadhir. Syarat untuk menjadi nadhir bila perseorangan adalah Islam, balik, dan berakal sehat jasmani dan rohani, amanah. Adapun jika organisasi menjadi nadhir, pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nadhir perseorangan, dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan. Sementara jika badan hukum bila menjadi nadhir, pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan nadhir perseorangan dan badan hukum di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Mauquf bih. Syarat mauquf bih adalah harta atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Sigot. Syarat sigot adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. 4. Macam-macam bentuk wakaf. A. Wakaf ahli atau dzurri. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu.
baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Wakaf umum atau khairi. Wakaf umum ialah wakaf yang sudah sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah. Peruntukan harta wakaf. 1. Sarana dan kegiatan ibadah. 2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. 3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. 4. Peningkatan ekonomi umat. 5. Kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan wakaf di Indonesia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977, Peraturan Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 1978, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/75/75/1978, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hikmah wakaf. A. Sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. B. Terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan dan akhlakul mazmumah, di antaranya yaitu bakhil dan tamak. C. Seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. D. Dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. Mengurangi keterbelakangan dan kebodohan karena wakaf dapat digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis dan sarana yang lengkap atau memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi kepada mereka yang mengalami kesulitan biaya terkait dana pendidikan. Mempersempit kesenjangan sosial antara yang memiliki dan yang tidak memiliki harta cukup dengan memeratakan kesejahteraan pada kaum duafa. Memberikan contoh untuk generasi yang akan datang dengan adanya bukti peninggalan harta wakaf berupa masjid, lembaga pendidikan, pemakaman, jalan umum, sumur, dan lain sebagainya. Menjamin kelangsungan suatu amal usaha umat seperti adanya rumah sakit, pertokoan, perkebunan, gedung, pertemuan, dan lain sebagainya. Memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat, karena wakaf merupakan salah satu sumber dana. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah wakaf. A. Berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. B. Bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam bentuk materi. Dengan demikian, kesempatan untuk melaksanakan wakaf lebih besar. Perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat, sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif. D. Terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, tidak peduli,
Sikap yang demikian akan melahirkan generasi yang hanya menjadi benalu atau menjadi beban orang lain. Perubahan status harta benda wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tidak dapat digunakan, wakaf boleh dijual dan diuangkan, dibelikan gantinya. Jadi pengganti dan memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat alasannya jelas, rasional, dan membawa manfaat. Lebih tepatnya, lebih membawa manfaat, bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf. Secara sederhana, tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut. A. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Pejabat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA setempat. B. Ikrar wakaf sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. C. Status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah yang berupa surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati. Dalam hal ini diwakili kepala subdit pertanahan. Evaluasi. A. Jelaskan pengertian wakaf. B. Jelaskan dasar hukum wakaf. C. Jelaskan rukun dan syarat wakaf. D. Sebutkan macam-macam bentuk wakaf. E. Bagaimanakah hikmah wakaf. F. Apa saja perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah wakaf. Jelaskan. G. Apa saja perubahan status harta benda wakaf. Bagaimana prosedur tata cara pelaksanaan wakaf? Terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.